Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Muzaki Kurniawilahi wa ana tulab fi qismi ta'lim al-lughah arabiyah fil Jami'ah Syahriyyah di Cirebon. Wa fi hadzal video saya bahas anil baiti wa hadza ad-dars al-lughah al-arabiyah fil madrasah al-mutawassithah fil faslil sabi'ah. Baik, saya akan langsung mulai pada pembahasan agar lebih cepat. Nah, sebelum memulai pada pembahasan, ada yang perlu kalian ketahui, yaitu terkait kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa kelas 7 MTS. Nah, yaitu di sini adalah yang akan dibahas KD 3.9 dan 4.9. Nah, di mana di dalamnya mahasiswa harus mampu memahami fungsi sosial, kemudian struktur teks dan unsur kebahasaan, baik itu dari bunyi, kata, dan maknanya daripada teks sederhana terkait al-bait tentunya. Nah, selain itu pada KD 4.9 siswa harus mampu mendemonstrasikan tindak tutur memberi dan meminta informasi terkait materi al-bait dengan memperhatikan susunan gramatikalnya. Nah, adapun gramatikal yang akan dibahas pada kali ini yaitu terkait al-khobar al-muqaddam dan al-mubtada muakhkhar. Nah, selanjutnya adalah kompetensi dasar 3.10 dan 4.10. Nah, apa sih yang harus dikuasai pada KD 3.10 ini? Yaitu siswa harus mampu menerapkan kaidah tentang bentuk, makna, dan fungsi daripada susunan gramatikal al-khobar muqaddam dan mubtada muakhkhar. Nah, nantinya siswa harus mampu mempraktekannya itu misalnya di dalam membuat kitabah tentang al-bait. Nah, mempraktekkan khobar muqaddam dan mubtada muakhkhar, atau dalam qiraah dia mampu mengidentifikasi mana mubtada muakhkhar, mana khobar muqaddam, nah seperti itu. Kemudian mampu menyusun teks deskriptif sederhana yang berkaitan dengan tema al-baiti. Nah, dengan memperbaiki bentuk, makna, dan fungsi daripada susunan gramatikalnya. Nah, seperti yang sudah dikatakan tadi, siswanya harus bisa bukan hanya memahami apa yang disampaikan oleh guru, tapi juga dia mempraktekannya, entah itu di dalam menulis kitabah atau di dalam kalam. Dia berbicara tentang al-bait dengan susunan gramatikal khobar muqaddam dan mubtada muakhkhar, atau juga dia mampu mengidentifikasi mana khobar muqaddam, mana mubtada muakhkhar dari sebuah teks sederhana terkait al-baiti. Nah, seperti itu. Selanjutnya, guru nanti akan mengajarkan mufradat kepada siswanya. Mufradat tentunya terkait al-bait. Nah, mufradat apa saja yang ada di dalam rumah, seperti al-ghurfah, yaitu ruangan, ghurfatun naum, ghurfatul akl, ghurfatul suyub, al-matbakh, al-hammam, al-ghurfatul julus, wa ghairu dzalik. Nah, seperti itu. Nantinya siswa harus mampu menghafal mufradat itu satu persatu dan mampu menyebutkannya. Nah, setelah menghafal mufradat, nanti guru akan mengajarkan tarakib, yaitu tadi terkait al-khobar muqaddam dan al-mubtada muakhkhar. Nah, selain siswa harus mampu menghafal mufradat, siswa juga harus mampu mempraktekannya kosakata tersebut dengan tarkib yang benar. Contohnya fi ghurfatin naum sarirun kabirun. Nah, fi ghurfatin naum dia kedudukannya sebagai khobar muqaddam atau khobar yang diawalkan. Nah, biasanya kan khobar itu dituturkan setelah mubtada. Nah, tetapi di sini khobarnya ditarik ke awal. Nah, fi ghurfatin naum dia sebagai khobar muqaddam. Lalu mubtadanya mana? Mubtadanya adalah sarirun kabirun. Nah, seperti itu. Contoh lain, amamal baiti hadiqatun wasi'atun. Nah, amamal baiti di depan rumah
Nah, kedudukannya itu sebagai khobar muqaddam. Nah, kemudian hadikotun wasi'atun. Nah, itu kedudukannya sebagai mubtada muakhar. Lalu guru juga harus melatih kemampuan kitabah siswa. Nah, di mana si siswa nanti harus mampu menuliskan teks sederhana terkait al-baiti. Misalnya, guru nanti akan menyajikan gambar rumah. Nah, siswa harus mengarang terkait apa itu rumah misalnya atau tentang rumahnya. Contoh dalam bahasa Arabnya, hadza baiti, huwa baiti, baiti jamilun wa kabirun, amama baiti syari'un wasi'un, bla bla bla, seperti itu. Nah, baik, setelah mempelajari kitabah, siswa nanti juga harus mampu menguasai keterampilan kiroahnya atau keterampilan membaca. Nah, jadi eh, contohnya hampir sama. Guru nanti menyajikan sebuah gambar, misalnya gambar rumah atau gambar ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah. Nah, terkait dengan bacaannya nanti, bacaannya itu tapi masih teks yang gundul, belum ada harokat tentunya. Nah, siswa nanti harus bisa tuh membaca. Nah, ketika siswa salah dalam membaca, maka gurulah yang berperan untuk membenarkan atau meluruskan bacaannya. Seperti itu. Nah, setelah mempelajari qiraah, siswa juga akan dilatih terkait istimaknya atau kemampuan menyimaknya. Apakah dia mampu menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh guru terkait al-baiti itu. Nah, contohnya, contoh latihan keterampilan menyimaknya. Misal, guru memberi soalul ula, misalnya asariru fi ghurfatin naum. Nah, itu kan artinya kasur di kamar tidur. Nah, nanti di ABCD-nya itu ada gambar. Misalnya A itu gambarnya gambar ruang tamu, ada televisi dan lain sebagainya. B itu gambarnya kamar mandi. C gambarnya dapur, dan D itu gambarnya baru kasur dan kasur yang ada di kamar. Nah, nanti siswa harus mampu menjawab dari soal pertama, yaitu sarirun fi ghurfatin naum. Nah, manakah jawaban yang benar? Apakah alif, ba, jim atau dal? Nah, tentu siswa harus memilih jawaban yang dal atau D. Nah, yaitu gambar kasur yang ada di kamar tidur. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh bentuk latihan istimak. Nah, apakah siswa mampu menyimak dengan baik atau tidak? Nah, selanjutnya yang terakhir adalah keterampilan kalam. Nah, setelah tadi qiraah, kitabah, kemudian istima, maka selanjutnya harus mampu berbicara dengan menggunakan bahasa Arab, walaupun itu hanya dengan percakapan yang sederhana terkait al-baiti tentunya. Misalnya nanti ditunjuk 2 orang siswa untuk mempraktikkan hiwar. Nah, contohnya Ali dan Ahmad misalnya. Nanti Ali bertanya, Mada indaka ya Ahmad? Nah, indi surah. Kemudian ditanya lagi, hal hadhihi surah baituk? Apakah ini gambar rumahmu? Nah, hadhihi suratu baiti. Nah, kemudian Masya Allah, baituka jamilun jiddan wa ghaira dzalik, misalnya seperti itu. Pokoknya percakapan terkait rumah. Entah itu nanti menanyakan apa saja yang ada di dalam rumah. Nah, mungkin yakfi hadam ini fi hadal video. Syukran lakum ala ihtimamikum. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.